Sultan Hasanal Bolkiah. Jadi orang Minang nggak tahu kok. Pertama Sriwijaya. Damasraya enggak, Damasraya itu masih Minang. Pencetusnya sama dengan Pariangan, sama dengan Pagaruyung. Sudah itu Sriwijaya, sudah Sriwijaya Majapahit, sudah Majapahit Brunei Darussalam. Namanya Brunei Darussalam. Rajanya Sultan Hasanal Bolkiah sekarang. Aslinya seorang raja keturunan Minang. Pada tahun 1390, seorang perantau dari Damasraya Minangkabau yang turunnya dari Padang Panjang, pedang yang panjang, apa Pak? Padang panjang. Padang panjang. Kira dari. Nah, kemudian berjuluk Raja Bagindo. Datu Bagindo mendirikan Kesultanan Sulu. Dia merantau ke situ. Tidak banyak riwayat ini, terutama orang Minang yang mengetahuinya, kecuali para keturunannya yang menjadi pelaut ulung dari Sarawak. Itu dia. Jadi aduh nan begala Raja Datu Bagindo. Anda di Sikopa di Sarawak tinggalnya. Bukan di Padang Panjang. Nah, itu usulnya kita mesti tahu. Jadi pelaut ulung itu Raja Bagindo. Pelaut ulung tuh. Bukan Bugis. Nah mungkin lah sampai ke Sarawak, ke Sindan kalau tidak pelaut ulung, betul enggak? Pada masa itu Bugis kemudian. Nah Bugis itulah dari Raja Bagindo. Pecahan sukunya. Alah, nung sambung-sambung gitu ya, enggak nung sambung-sambung loh. Anu bacanya di Quran. Ya. Ini ketiga tadi jelek dari Sulu. Ya. Tak banyak yang tahu memang perkara ini. Nah. Jadi pelaut ini dari keturunan Raja Bagindo ini sangat ditakuti oleh pedagang-pedagang Eropa yang seringkali melintasi perairan utara Nusantara. Ini tercatat pada buku The Art History of Brunei of the 1432 di Nederland. Tulis pula Bagindo di situ rajanya. Ada bukti. Silakan lihat aja ke Nederland. Kok Andung tahu ya? Ya pandai lah Andung mencarinya dong, jujur saja kamu Andung sampean. Nah. Menyebutkan bahwa dari silsilah raja-raja Brunei Darussalam diketahui bahwa pendiri kerajaan ini namanya, mau tahu? Awang Alang Batatar. Alang bahasa apa? Itu nama aslinya. Dari Bagindo punya keponakan Awang Alang Batatar. Bergelar Sultan Muhammad Shah setelah Islam. Kalau di Minang asli Bagagar Shah. Kalau di Brunei namanya Muhammad Shah. Ya. Ya nak. Kalau di Sunda enggak ada Shah di Sunda. Oh, adanya Sumawinata. Karena lari. Sampai itu asli murni, pecahan, ya. Berasal jelas dari Minangkabau. Kalau nggak percaya, ambil saya ke gen Bolkiah tuh lah. Pasti gennya orang Minang. Nah, cari gen induk di Sikopa. Nah, sama tuh, Pak. Makanya Raja Bolkiah sendiri mengakui Minangkabau. Nah, itulah dan jujur. Kalau Islam jujur, Pak, mengakui, enggak mengaku dari Eropa. Dari Minangkabau, Pariangan ya. Jadi setelah itu selain raja-raja di Brunei juga raja-raja Sarawak, Kalimantan Utara, raja pecahannya banyak berasal dari Minangkabau. Hal ini berdasarkan informasi bangsawan Sarawak dan tercatat oleh James Brooke namanya, sejarawan dari Belanda. Di sana dicatat
tiap ada pengangkatan datuk di Sarawak itu, yang melantik adalah datuk-datuk berasal dari Brunei Darussalam. Sama. Nggak percaya ke Sarawak aja Pak. Sama, cuma namanya nggak datuk Pak. Puhun atau apa, nggak tahu ya. Keempat, naik keempat ya. Yang keempat, ada yang tahu? Namanya Sultan Buyong. Buyong. Aceh Darussalam. Bahasa sama Buyong. Aceh. Bahasa awak Buyong. Orang Piaman banyak Buyong. Kayak gitu kan. Anak dari Raja Indrapura. Anak dari Raja Indrapura disebut Buyong. Yang bertahta di pesisir selatan, berkuasa di Kesultanan Aceh tahunnya 1586 1596. Ya. Buyong artinya buyung, naik menjadi raja karena pengaruh kekuatan saudagarnya dagang yang berniaga di Kutaraja. Ya. Sebelum itu kakak ipar Buyong namanya Sultan Sri Alam. Kakak iparnya sempat bertahta di Kesultanan Aceh 1575-1576. Sri Alam berkuasa melalui kudeta berdarah Hulu Balang Minangkabau yang disebut-sebut telah berkomplot dengan pembunuhan Sultan Mudo. Untuk menyingkirkan pengaruh Minangkabau dari kerajaan Aceh sekaligus membalaskan dendam kematian Sultan Mudo terjadi pada tahun 1596. Ulama-ulama Aceh melakukan pembunuhan berencana terhadap Buyong. Karena awak di santionnya, di kayunya Pak Raja bisa perlu jadi raja menguasai Darussalam. Dibunuhlah sama ulama-ulama sana. Itu kejadiannya, pernah mengkudeta. Dengan terbunuhnya Buyong maka berakhirlah pengaruh Indrapuro di tanah Rencong. Pernah dengar kan Indrapuro ada pengaruh dengan Aceh? Ya, itu dia. Kesultanan Indrapuro yang beribu kota di Indrapura Selatan Painan merupakan pecahan dari kerajaan bawahan Pagaruyung yang dikirim dari garis matrilineal yang disebut Mande Rubiah. Ya, itu keturunannya jelas. Pada paruh kedua abad ke-16, kesultanan ini memiliki pengaruh yang cukup luas, ya, Indrapuro ini, ya, ke arah barat Sumatera. Wilayahnya menjangkau daratan Aceh, sudah jelas tadi disebut, dan Bengkulu. Jadi sana arahnya ke Bengkulu. Kurang Bengkulu itu bagi belatnya Indrapuro. Ya. Barat tuh Lampek. Dan buktinya ada. Bukan cerita ya. Kelima, ada yang tahu? Yang berasal dari Minangkabau, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah I. Rahmat Shah lagi. Shah. Dikenal dengan Raja Kecil, salah seorang putra Pagaruyung pendiri Kesultanan Siak Sri Indrapura. Siap, masih ada? Ya. Sebelum mendirikan Kesultanan Siak pada tahun 1723, Raja Kecil sempat bertahta di Kesultanan Johor. Jadi ke Johor, baru ke Siak. Johor, Siak. Nah, 1722. Namun kekuasaan ini tak bertahan lama karena aksi kudeta yang dilancarkan bendaharanya Abdul Jalil ini dari orang Bugis. Orang Bugis mengkudeta di Johor, kemudian dia pindah ke Siak. Ya, di masa pemerintahannya. Kesultanan Siak melakukan perluasan teritorial karena sudah itu berkembang di Siak hingga ke wilayah Rokan dan berhasil membangun pertahanan armada laut di Bintan. Pada tahun 1740-1745 Siak melakukan beberapa penaklukan di kawasan Semenanjung Malaysia. Dan 40 tahun kemudian wilayah kekuasaan itu telah meliputi Sumatera Timur, Kedah, Sambas, pantai barat Kalimantan. Namanya kerajaannya Istana Siak Sri Indrapura. Hampir sama yang di Tainan kan? Nah, karena memang adiknya. Ya. Itu kira-kira Pak. Dan itu buktinya ada. Bukan cerita nyambung-nyambung. Ya. Keenam. Ada yang tahu Pak? Langsung ya. Berada di Semenanjung Malaysia. Namanya Raja Malewar. Ya.
merupakan utusan Pagaruyung langsung menjadi raja bagi masyarakat setempat pada tahun 1773. Konferensinya pada waktu itu 9 nagari di semenanjung Melayu, ya, membentuk sebuah kerajaan yang diberi nama Nagari Sambilan. Nah, kerajaan ini terbentuk pasca derasnya arus imigrasi Minangkabau ke wilayah tersebut. Jadi orang Minang banyak ke situ, maka dibuat kerajaan wilayahnya. Ya. Seperti halnya masyarakat di Sumatera Barat, rakyat negeri Sembilan juga menggunakan hukum waris matrilineal. Ya. Model adat Datuk Perpati. Artinya aturannya ke adat Datuk Perpati. Memang ada orangnya, tapi langgengnya kepada tata aturan adatnya. Undang-undangnya itu dipakai. Brunei, di Malaysia, di Siak, Indrapuro, pakai itu adat Perpati Nansa Batang. Nah, garisnya matrili, ya, termasuk Jawa. Kalau nggak ke garis ke ibu, malele ente. Pasti malele. Hargoi mande, ya dah. Nah, jangan dilawan. Nah, di Islam ada, saya nggak boleh. Nah. Jadi itulah pada tahun 1997, Tuanku Abdul Rahman yang merupakan keturunan Raja Malewar, dialah satu-satunya yang dari Minangkabau, dari negeri Sembilan, yang di Pertuan Agung Malaysia pertama. Siapa itu di Pertuan Agung seluruh Malaysia? Raja Malewar. Ya. Ketujuh, ada yang tahu Pak? Ikon tidak berubah agamanya, nggak Islam. Di Tapanuli, si singa mengaraja. Yang dipercaya jelas Raja Batak berasal dari Minangkabau. Ya, beliau dari Bukit Tinggi. Arahnya dari Bukit Tinggi. Keterangan ini berdasar karena baru Thomas Stamford Raffles. Raffles kan udah di sana. Ya. Mereka menjelaskan bahwa si Singamaraja adalah keturunan Minangkabau dari bukit yang ditempatkan oleh kerajaan Pagaruyung sebagai raja bawahan yang disebut vasal. Namanya vasal. Sampai awal abad 20, dari 19 masuk awal terakhir 20, keturunan Singamaraja masih mengirimkan upeti secara teratur kepada kedatuan di Kototuo. Dia Warman sampai bingung tuh setelah dia Warman hancur, Pagaruyung bingung masih perlu dikirim dari Batak kok. Nah sulitnya akhirnya dicampaan karena dikirim bebe. Bebe atau daging bebe kok. Nah itu. Jadi perantaraan Tuanku Barus dia pengirimannya waktu itu ya. Nah kalau pakaian, bangsa benda-benda senjata itu banyak dari Raja Singamaraja. Kalau makanan ditolak, di stok di Barus. Awalnya para sarjana memahami secara lebih doktrinal untuk melihat realisasi antara Islam dengan adat ini terjadi di sini, di Batak ini. Ya. Kenapa Batak tidak berubah Islamnya? Maka timbullah pemahaman baru, ya. Karena terkait tradisi. Termasuk Minangkabau, misalnya Vandenberg mengatakan konsepnya reception in complexity. Arti kata ada kompleksitas antara budaya Batak ya, yang faktor makanan. Itu aja, karena sudah diharamkan. Nah, sebenarnya itu Pak. Mau tahu Pak, Raja Batak ini disunat Pak. Itu lucunya. Jadi apakah dia Muslim rajanya Singamaraja kita wallahu a'lam. Ya. Karena terjadi repression in complex tadi, faktor daripada keharaman. Jadi norma-norma adat ini merupakan penyaringan dari prinsip dan norma-norma syariah pada ajaran Islam. Nah, konsep ini memang ditentang oleh berbagai ahli pada masa-masa sekarang. Mereka menjelaskan bahwa perkembangan Islam di dunia Melayu Indonesia melahirkan dinamika Islam baru, ya. Yaitu dinamika yang lahir dari konflik dan akomodasi antara nilai budaya Islam dengan adat budaya lokal. Kalau dengan budaya masih bisa Pak, ya. Tapi kalau sudah faktor makanan agak sulit. Dia udah biasa makan itu kan.
Sedangkan di Ulakan aja hampir kena sintuk daerah itu. Karena pada masa saya Burhanuddin diharamkan makan manci juga. Karena kutuanya. Berubahnya piringnya jo bambu, itu disebut lamang. Ya kan? Itu kejadiannya. Nah, jadi ini sama dengan yang di Batak. Batak tetap nggak berubah. Karena harus ada bebek. Maka tetap mempertahankan tradisi biaro lamanya. Ya. Dan dia mempunyai agama yang baru. Ya, agama yang aneh gitu ya. Agak animisme. Jadi kalau dengan budaya Islam bisa membaur. Salah satunya disebut Islam baru di dunia Melayu Indonesia, yang juga disebut Islam lokal. Kita ini Islam lokal, bro. Bukan Islam baru ya. Islam lokal. Islam lokal adalah hasil sumbangsi masyarakat setempat atau daerah Minang dalam memperkaya mozaik budaya Islam yang bentuknya sangat kreatif kepada suatu masyarakat untuk memahami, menerjemahkan Islam sesuai dengan budaya mereka. Salah satunya apa? Itu nggak ada di dunia. Adat bahasa di syara bahasa di kitabullah. Jadi memahami Islam secara adat supaya dapat di Minang, maka terciptalah tadi filosofi tadi. Dan itu dibolehkan secara syariat. Ya. Jadi jangan dipermasalahkan. Ya. Disinilah terkenal dengan kajian awalnya Martabat 7. Pernah dengar? Martabat 7 yang dikarang oleh Hamzah Fansuri, tokoh sufi ulama Islam keturunan Parsi Barus. Ya. Dari Hamzah Fansuri yang kemudian berkembang di Minang, yang dari apa? Dari Samudra Pasai atau dari Aceh, kaji tubuh pada dunia sufi tarekat Sataria yang dikarang oleh Syekh Burhanuddin Ulakani. Ya. Kalau di Barus namanya Martabat 7. Kalau di Minang kaji tubuh. Pernah dengar kaji tubuh? Itu saya Burhanuddin. Ya. Semuanya dasarnya itu sebenarnya untuk lebih mengenal Islam secara tradisi adat Minang. Porto Tua. Itu kaji tadi. Ya. Dan sangat mistis. Berbahaya karena ada korelasi dengan kekuatan metafisis alam. Ya, alam. Nah, dan ini tidak ada di negeri Jazirah Arab. Martabat 7, kaji tubuh tidak ada. Itu namanya Islam lokal. Korelasi dengan adat tradisi Minang Melayu tua. Dua kajian. Mau kita bahas itu? Insya Allah nanti. Martabat 7 dan kaji tubuh sama. Ya, sama. Dan ini dipetik seperempatnya oleh orang Sunda. Kaji ini namanya Saipi angin, Saipi geni, Saipi mabuk lah gitu. Nah itu Pak. Insya Allah kita sih sami. Duduk ya. Karena itu kajinya ke alam. Moto awal orang Minang, baguru ke alam. Setelah itu tergeser alam, tapi tidak dibuang. Tergabung dengan syara. Ya, syara lebih kuat karena syara juga menundukkan alam. Paham? Itu disebut martabat 7. Itulah yang disebut faktor sufisme di Minang sangat kuat. Jadi kalau tanya faktor sufisme itu kajiannya apa sih? Terkait dengan kaji alam. Kalau torekot itu faktornya apa sih? Terkait dengan kaji ruhani. Duduk. Itu pemahamannya. Dan dua-dua itu ada di Minang. Ya. Nah. Faktor sufisme memperkuat penjabaran Islam di wilayah ini disebabkan kemampuan para sufi menyajikan ajaran Islam dalam kemasan atraktif langsung ke adat. Khususnya dengan menekankan kesesuaian dengan Islam dan alam dan kontinuitas dari kebiasaan orang Minang, Porto Tuo, Melayu lama, ketimbang perubahan dalam kepercayaan dipraktekkan keagamaan dalam segi fikih. Ya, karena kalau masuk fikih Pak, orang Minang dulu makannya mencit, banyak apa? Agak krepot ya. Nah itu lambat-lambat oleh Syekh Burhanuddin dengan metodenya yang disebut surau 1000 dikurangi Pak. Sampai dia bisa. Begitu cara mengislamkan, tidak semudah apa yang
Bayangkan kalau sudah bertahun-tahun kebiasaan kita makan manci Pak, makan bebe, dirubah langsung haram, kacau nah Pak. Itu kearifan lokal. Sulit Pak. Maka kita sampai sekarang selalu mengirimkan selawat ke beliau. Tanpa beliau mungkin kita masih makan manci. Nggak enak kalau disebut orang Minang makan manci kan. Karena manci namanya. Ya. Akibatnya pandangan dunia sufi menjadi sasarana utama memperkenalkan konsep keyakinan Islam kepada penduduk asli masyarakat adat di Minangkabau. Dengan kecenderungan kuat mitisme secara alam dalam gagasan sufisme mengenai agama, maka pendekatan yang longgar terhadap sistem keyakinan tradisi lokal adat menjadi tersebar sehingga wajar aktualisasi keberagaman masyarakat Melayu Indonesia lebih merujuk pada tradisi Islam lokal sufisme tersebut yang melahirkan keterjalinan ajaran lokal adat dengan Islam sebagai ajaran universal, atau dalam kata lain membentuk domestikasi Islam tersendiri di ranah Minang. Jadi kalau ditanya apa perbedaan keislaman Abangan di Jawa? Abangan taklid guru Pak. Kalau sufisme di Minang mandake ke alam Pak. Itu sufisme. Ya. Jadi Minangkabau sampai sekarang disebut kaji adat bersadi sarak, sudah paham kan? Ya. Sudah paham ya? Kembali lagi ke pangkal kaji ya. Asal usul penamaan kata Minangkabau kita pahami. Kita pahami dulu. Ada dua versi. Ya. Minangkabau asal usulnya mengandung banyak pengertian. Kata tersebut tidak hanya merujuk pada nama desa yang terletak di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar saja di Sumatera Barat, tapi juga merujuk pada entitas suatu suku, bahasa, dan budaya. Ya, ini perlu sampaikan dulu. Secara geografis dulu ya. Aduh, berat benar kaji Mandung ya. Iyalah. Kalau ingin bukti secara geografis dulu. Sejarah kan gitu. Sudah itu secara adat. Kalau fakta materinya tidak terbaca kan gitu. Adat, geografis, kebiasaan kan itu dikaji. Ya. Bila perlu tambah ke tambo, tapi jangan penuh. Karena dari mulut ke sini misalnya A, ke bawah bisa B, ke bawah lagi bisa C gitu. Itu kaba kan? Nah, tapi bukan tidak ada. Ya. Secara geografis, Minangkabau terdiri dari daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian barat Jambi, bagian utara Bengkulu, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, negeri 9 di Malaysia. Jadi kalau disebut Minangkabau 5. Minangkabau. Enggak Sumatera Barat. Sampai ke Malaysia. Dan orang Malaysia gitu, Ambo Minangkabau. Tidak terbatas dengan garis demarkasi kenegaraan. Kalau Brunei, Minangkabau. Jangan macam-macam Brunei kok Minangkabau. Nah, daerah pula beko orang kan? Iya nak, itu Minangkabau. Jangan dikaitkan dengan wilayah negara. Iya. Oh Brunei kerjasama. Brunei itu Sunda, bingung. Kalau Brunei Sunda ya bingung kan dong lah. Ya. Jadi Minangkabau berasal dari kata manang, awalnya ya, manang, menang, yang berarti menang adu kerbau. Nama itu diketahui dari sejarah Tambo yang tertulis. Tadi udah bilang, Tambo tidak bisa penuh 100%. Kisahnya berawal pada saat kerajaan Pagaruyung yang dipimpin Raja Aditya Warman akan ditaklukkan oleh pasukan Majapahit di Siko. Saya salah. Lain mungkin. Majapahit saya baru berdiri menaklukkan dan ala bangkotan dari Damas Raya. Masuk akal enggak? Menaklukkan Pamalayu. Pamalayu itu adanya waktu zaman Sri Wijaya. Untuk mencegah pertempuran, penasihat raja mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti peperangan. Jika kerbau dari pihak raja yang kalah, tidak masuk akal ya nak. Rasul tidak mau militer bisa digituan kan? Juk kabau. Ya.
Singkat cerita, adu kerbau dimenangkan oleh Minang. penggawa-penggawa Raja Pagaruyung. Kemenangan tersebut akhirnya menginspirasi masyarakat memakai nama Minangkabau, berasal dari ujaran menang kerbau yang artinya kerbau yang menang. Untuk mengenang kemenangan tersebut, masyarakat membuat sebuah rangkaian rumah gadang yang atap mengikuti bentuk tanduk kerbau. Bisa ya, bisa enggak ya? Lawan. Ayo nak, kan ya. Rangkaian ujungnya barang buah pak. Adonan dua, adonan ampe. Aduh kabo tanduk nyampe. Kabau hibrida. Bingung dia dong ya. Secara historis, sedangkan nan aslinya nan populer itu ada disebut rumah gadang Gajah Maram, betul kan? Dan bentuknya bentuk gajah maram. Ya. Jadi kalau di kerbau nggak masuk di gajah. Nggak usah dikaji kan tadi ya. Nah, jadi kalau itu hanya cerita, itu Tambo. Minangkabau juga bisa ditemukan dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Dalam hikayat tertulis bahwa kemenangan adu kerbau tersebut menjadikan kawasan yang sebelumnya bernama Pariangan menjadi Minangkabau. Pariangan tahu asal usulnya kapatang dikaji. Bariang-liang dia menemukan Surui Ai. Ternyata dari Gunung Pucuk tinggal di Surui Ai, gadang. Dia mandingin mana dia mandeang-deang bira-bira atau apa namanya? Jo api kok namanya apa? Api unggun. Badiang. Iya, badiang. Itu ada nama. Selain dari Tambo, nama Minangkabau bisa ditelusuri beberapa pendapat ahli sejarah. Nih, yang mesti kita pahami. Pertama, nama Minangkabau berasal dari kerajaan Minanga Tanwang, Koto Tuo, Sumatera Barat. Ada namanya raja di Pariangan, kerajaan, tempat duduk rajo, Jobatu namanya Koto Tuo. Masih ada Koto Tuo. Hal ini berdasarkan penemuan prasasti Kedukan Bukit tercatat 683 yang berada di Palembang. Nggak percaya baca lah. Minanga Tamwan Koto Tuo. Ya. Buktinya tertulis di prasasti Kedukan Bukit. Dalam prasasti itu tertulis 10 baris kalimat, diantaranya kata-kata Minanga. 1. Di prasasti itu tercatat nama Minangkabau berasal dari kata Menon Kabu. Menon Kabu artinya tanah permai, tanah pangkal. Itu bahasa Minang asli. Awak kalau merantau pulang kampung Menon Kabu. Pulang kampung awak Menon Kabu awak. Apa namanya? Menon Kabu. Itu Minang Lamo. Bahasanya Minang Tuo Proto. Menon Kabu. Dan kedua, sejarawan Belanda namanya Van der Tux, ada di Nederland. Minangkabau berasal dari Pinang Kabu, tanah asal, sama kan? Ketiga, sejarawan Indonesia banyak, ada 5. Salah satunya Muhammad Jain. Namanya Minangkabau berasal dari Binanga Kanfar. Asal usul Sungai Kampar, Muaro Kampar, balik ke Pangkal. Dari mana Minangkabau Pak? Kalah ndak kok? Tadi Tambo, Kaba, bisa ditambah, bisa dikurangi. Kalau Iko ada bukti tertulis, ada bukti orang, ada bukti sejarah. Silakan, Ikhwan memilih nama mana? Menang kerbau atau tanah asal? Sepakat? Jadi tidak hanya asal-usul Minangkabau sejarah yang menyoal tentang nenek moyang masyarakat Minangkabau, juga memiliki beberapa versi, diantaranya menurut Tambo, merujuk pada Tambo, nenek moyang yang berasal dari Minangkabau, Iskandar Dzulkarnain. Kisah di dalam Tambo ini juga pernah disampaikan. Terdapat pula Iskandar Dzulkarnain ini pada hikayat Sulalatus Syalatin. Di mana hikayat itu? Silakan baca di Samudra Pasai.
ada prasastinya. Jadi kita turunan Iskandar Zulkarnain. Pertanyaannya, Iskandar Zulkarnain itu dari Eropa atau bukan? Jawabannya wallahu alam. Yang benar begini. Namanya Sang Purba Sapurba Maharajo Dirajo, ya. Itu keturunan Iskandar Zulkarnain, ya. Berasal dari Yunan. Yunani. Orang Minang itu usulnya dari Yunan, ndak Eropa. Namo aslinya Sang Sapurba Maharajo Dirajo. Duduk. Cina, Wak. Ayo, Cina. Yunan. Cina Selatan da Eropa. Bahasa Quran Iskandar the Great Zulkarnain. Ruhum itu Yunan. Duduk, Pak. Alhamdulillah. Anu tanggung jawab. Betul. Kalau dari Eropa Pak hidung awak ndak adu nan bengkok-bengkok nak. Agak bingung pula dia dong nak. Nah, jadi memang sudah ada orang yang mengetahui bahwa kita dari Cina, ya. Untuk menjadi raja, kisah ini sudah dong tambahkan, ada di Tambo, ada di Ki Hayat, ada di ada di Prasasti. Jadi itu yang perlu dong sampaikan. Jadi kita bahas Tambo atau Hikayat, keterangan beberapa ahli. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari bangsa Austronesia yang berhulu bermukim dari Yunan Cina Selatan. Mereka datang ke Nusantara 2 gelombang. Ingat, kita yang Anu terangkan ini gelombang kedua. Gelombang pertama dulu membahas. Gelombang pertama datang pada zaman Neolitikum, zaman batu. Terjadi 2000 sebelum Masehi. Gelombang pertama ini disebut Potro Melayu. Duduk pertama adalah di Mahe. Mahe tahu Mahe? Ya. Kemudian Prototuo ini menghasilkan beberapa suku. Di antaranya adalah suku Minang, suku Tamwan, kemudian suku Barak, kemudian suku Nias, suku Kubu, suku Toraja. Itu Melayu tuh. Minanga, Barak, Toraja, Nias, Kubu. Sampai Pak? Jadi kalau ditanya, awak udah aja orangnya mah. Gitu Pak. Itu Melayu tuh. Gelombang kedua datang 100 Masehi, disebut Duetro Melayu Muda. Disitulah timbul suku Minangkabau, diambil dari bergabung dengan suku yang dari Mahe. Nah, itu kan bertemu nanti Maharajo merantau ke Siak, ya. Minangkabau. Kemudian beranak menjadi suku Batak. Ya. Suku Minangkabau punya anak beranak suku Batak. Pecahan dari suku-suku itu banyak. Nah, itu berangkat dari kultur budaya setempat lokal. Ya kan? Ada suku Koto, ada suku banyak lah suku. Tapi yang paling pokok di luar Islam yang tidak disebut adalah suku Batak. Jadi kalau ditanya apa suku Batak induknya kama? Minangkabau. Apa sukunya Bu? Melayu. Melayu bingung dia dong tuh. Melayu ya nama Melayu. Batak ya. Suku yang kedua timbul suku nama aslinya Sunda. Apa? Sunda. Yang dari Sunda itu suku masih ke induk. Ya. Beranak dia menjadi suku Jawa. Kalau beranak suku Minangkabau adalah Batak. Kalau beranak suku Sunda adalah Jawa. Nah, itu sebabnya pas Gajah Mada gabung dengan Majapahit ditundukkan Sunda. Padahal inyo apaknya dari suku Jawa. Paham ya? Ya kan? Betul kan? Maka terbunuh raja-raja Sunda disebut perang Bubat. Kan ya? Karena terbunuh sampai sekarang dendam orang Sunda. Ndak ada di Sunda Allah. Bahasa but Jalan Gajah Mada ndak ketemu Pak. Dari Bandung, Bogor sudah ada nama Jalan Gajah Mada.
nan ado di Jakarta, Bogor ndak ado, Sukabumi ndak ado, Cianjur, Bandung, apalagi Tasik, pokoknya namanya Gajah Madanya coreng. Nan ado Gajah Mada di mah Universitas di Jogja. Sampai Pak? Nah. Apa namanya buktian lah? De dandam. Jadi sebenarnya orang Sunda dandam dia orang nih Minang. Itu Pak. Caritonya Pak itu Pak. Suku Sunda beranak suku Jawa. Kemudian suku Makassar, keempat Bugis. Saat ini mayoritas agama masyarakat Minangkabau Islam. Ya, itu sudah disebut tadi. Dan ini dari segi budaya Minang mempunyai keturunan garis ibu matrilineal. Itu dari segi budaya ya. Sudah itu populer yang agak melanggam adalah makanannya randang. Ya, lajale. Di Jawa ada randang. Di Sunda kasih enggak ada, Pak. Itu bukti suku asli. Kalau suku asli setiap budayanya pasti langgeng. Matrilineal cuma satu. Randang cuma cie ya. Enggak salah kalau orang Malaysia, pencipta rendang itu dari Malaysia enggak salah Pak. Dia orang Malaysia juga dari Minang. Banyak maaf, mudah-mudahan bermanfaat sebagai wawasan, sebagai renungan. Ternyata awak kok pandiri seperti go Indonesia. Dunia apa? Aslinya di situ. Ada 3 ciptaan manusia. Yang kita ini berangkatnya dari bapak kita Nabi Adam. Ada yang tahu? Bukan Nabi Ibrahim bro, tapi Nabi yang kena banjir. Nuh. Kita berpangkal, tanya pangkalnya kemana? Terahnya dari Nabi Nuh. Kalau Nabi Ibrahim tidak. Ada yang berpangkal ke asli Nabi Adam, itu udah punah. Ya. Besok kita bahas lebih dalam lagi sampai kita memahami runut tata krama pada nasab kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa